Dikumpulkan di Mapolres Rejang Lebong, Bengkulu. Dua tersangka lain yang masih diburu petugas diduga telah keluar dari wilayah Bengkulu. Saat dimintai keterangan, raut wajah pelaku tidak terlihat menyesal. Para pelaku dikumpulkan kembali di Mapolres Rejang Lebong untuk kembali dimintai keterangan terkait pembunuhan dan tindakan kejahatan seksual yang dilakukan kepada korban YY. Berdasarkan informasi yang beredar, saat ini dua tersangka pelaku pembunuh YY yang masih buron diduga berhasil melarikan diri keluar dari wilayah Provinsi Bengkulu. Sedangkan Polsek Padang Ulak Tanjung menyisir dan mengintai rumah para pelaku yang telah diketahui identitasnya. Sementara itu, Republik Indonesia, Kofifa Indar Parawansa berkunjung ke Bengkulu untuk menemui tersangka pemerkosa dan pembunuh YY, remaja 14 tahun yang meninggal pada awal April yang lalu. Selain bertemu tersangka, Kofifa juga akan menyambangi kediaman orang tua korban sebelum kemudian kembali ke Jakarta. Kita bergabung bersama rekan kami, Livia Ramadanti, langsung dari Bengkulu. Livia, apa saja yang disampaikan Menteri Sosial dalam pertemuan tersebut? Ya Robert, hari ini Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa kembali datang. Sebelumnya ini memang telah ada kunjungan dari Yohana Yambise dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak. Kali ini Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa ini datang berkunjung didampingi dengan Pemprov dari Bengkulu ini untuk melihat atau juga bertemu langsung dengan tersangka. Ini ternyata ada 7 orang tersangka yang merupakan anak di bawah umur yang dihadirkan di Polres Rejang Lebong pada hari ini. Ketujuh orang tersangka ini didampingi juga oleh Kapolres yaitu AKBP Dirmanto untuk kemudian berbincang langsung dengan Kofifa. Namun perbincangan ini berlangsung secara tertutup, awak media tidak diperkenankan untuk mendengar dan melihat langsung apa saja yang ditanyakan oleh Kofifa kepada ke-7 orang tersangka anak ini. Namun saat dimintai keterangan, Kofifa sempat memberikan informasi kepada awak media. Ini ada beberapa hal yang dia sampaikan ini seperti adanya penguatan, nantinya adanya penguatan dari rancangan undang-undang baru atau adanya penguatan dari undang-undang perlindungan anak, serta pula adanya perpu yang membahas soal kebiri ini akan segera ditindaklanjuti. Dan agenda selanjutnya Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa ini pada hari ini akan berkunjung langsung ke rumah orang tua korban yang berada di Kecamatan Rejang, maksud kami di Kecamatan Padang Ulak Tanding, tepatnya di Desa Kasian Kasubun yang berjarak sekitar 1 jam dari Kabupaten Rejang Lebong. Saat ini pertemuan masih berlangsung dan juga di rumah korban nanti rencananya Kofifa akan berbincang langsung dan memberikan dukungan moral kepada orang tua korban, serta niatan Kofifa juga akan berziarah ke makam korban yang tidak jauh dari lokasi rumah korban. Kofifa selanjutnya akan melakukan perjalanan menuju ke Jakarta melalui Sumatera Selatan, bukan kembali ke Bengkulu. Demikian Robert. Baik, terima kasih Livia Ramadanti atas informasi Anda. Rekonstruksi atas kasus kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap Yuyun yang dilakukan oleh 14 orang pemuda. Dalam rekonstruksi yang berlangsung selama 6 jam, ada 65 adegan pemerkosaan serta pembunuhan dilakukan oleh ke-14 tersangka. Rekonstruksi dilakukan oleh 12 tersangka yang berhasil diamankan Polres Rejang Lebong dan 2 peran pengganti tersangka yang masih buron. Kronologis bermula dari awal, di mana ke-14 tersangka yang sedang berkumpul di pinggir jalan Kebun Karet di Desa Kasai Kasubun sambil meminum alkohol jenis tuak sampai upaya pemerkosaan terhadap Yuyun, membunuh Yuyun dan kemudian meninggalkan jasadnya. Ke-12 tersangka berhasil diamankan 10 April lalu di tempat yang berbeda-beda, sedangkan 2 tersangka lainnya yang diduga kabur keluar Provinsi Bengkulu hingga kini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Dari 12 tersangka, 7 diantaranya merupakan anak di bawah umur, sedangkan 5 tersangka lainnya merupakan orang dewasa. Para pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penganiayaan dengan Kekerasan dan Pemerkosaan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus memasang garis polisi di tempat kejadian perkara dan mengejar 2 pelaku pembunuhan Yuyun yang kabur.
Sebagai pengembangan kasus kekerasan seksual dan pembunuhan Yuyun, 7 orang sudah masuk dalam tuntutan di persidangan, sedangkan 5 orang lainnya sedang dalam pelengkapan berkas perkara untuk kemudian masuk ke dalam persidangan. Ditarik dari jalan, yang rame-rame kerja di sini. Ya, kerja ini masih. Sementara mengalir untuk keluarga Yuyun atas kasus yang menimpa anaknya. Kita bergabung bersama rekan kami, Livia Ramadanti, langsung dari kediaman keluarga Yuyun di Provinsi Bengkulu. Livia, dukungan apa saja yang diberikan Pemda setempat kepada keluarga Yuyun? Ya Robert, dukungan memang terus bergulir semenjak atau tepatnya saat ditemukannya Yuyun atau kasus pembunuhan dan juga pemerkosaan terhadap Yuyun pada 2 April 2016 lalu, dan bantuan baik dari Pemda setempat maupun dari KPAI serta dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak ini telah ada sampai saat ini. Dan di tempat saya berada saat ini, tepatnya di rumah orang tua dari Yuyun, ini tengah datang kunjungan dari Kementerian PPPA, dan saya akan menanyakan langsung mengenai bantuan apa saja yang akan diberikan kepada keluarga Yuyun ini terkait dengan adanya kejadian ini. Dan selamat siang Bapak. Selamat Bapak, siang. boleh dikasih tahu nih Pak, Ya. saat ini bantuan apa saja sih yang akan diberikan pada keluarga dari Yuyun? Intinya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pihak kepolisian. Kalau ditanya bantuan apa yang sudah diberikan, Kementerian PP dan PA melalui Badan PP maupun yang ada di provinsi, di kabupaten, beliau P2TP2 yang ada sini sudah melakukan pendampingan. Pendampingan itu untuk memulihkan trauma dari keluarga yang ada ini. Sehingga kalau memang trauma dari keluarga ini belum pulih, kami akan mencoba mengusahakan psikolog yang ada dari Kementerian PP dan PA untuk hadir di tempat ini. Nah, selain itu ya nantinya saya ada sedikit tadi yang sudah saya sampaikan bantuan kepada Ibu dan Badan PP, semua unsur masyarakat yang di sini itu mendukung bahwa kasus Yuyun ini harus dituntaskan. Tadi ibunya bilang bahwa dia tidak terima kalau hukumannya hanya 10 tahun. Tetapi memang ada undang-undang sistem peradilan anak, ini mungkin pertimbangan dari jaksa karena ada undang-undang peradilan anak. Tetapi yang mereka lebih dari umur 18 tahun, saya harap, saya mohon dengan hormat kepada pihak penegak hukum agar menggunakan Undang-Undang 35 tahun 2014. Di pasal 76 sudah jelas, Junto 80 juga sudah jelas bahwa harus dihukum 5 tahun sampai 15 tahun dengan denda 5 miliar. Pak, sedikit nih Pak tentang hukuman kebiri ini, bagaimana Pak? Hukuman kebiri ini harusnya diberikan juga nggak sih untuk perlakuan seperti ini? Nah, ini sebetulnya menarik sekali. Kenapa saya katakan menarik? Karena memang kasus-kasus kekerasan ini banyak yang dilakukan oleh anak-anak, oleh pelakunya anak, korbannya anak, dan di sini ini ada pelakunya anak, korbannya orang tua. Nah, bagi yang mereka korban orang tua, mungkin Perpu Kebiri itu memang ya sebagai tambahan dari hukuman agar membuat jera bagi pelaku. Ya. Dan saat ini pemirsa, saya juga telah bergabung bersama dengan orang tua dari Yuyun, dan saya akan menanyakan langsung kepada ibu dari Yuyun, Bu Yana. Ibu Yana, boleh sedikit diceritakan Ibu ya Bu, bagaimana sih Bu keseharian Yuyun selama ini? Kalau sehari-harian Yuyun, kalau SD dia rajin bantu gurunya, dia ngomong anak gurunya. Yang di SD kan, dia juga yang ngatur upacara kelas 6 tuh naikkan bendera kalau hari Senin dia. Sampai SMP dia juga yang itunya kan, naikkan bendera tuh dia terus, dia juga nurunnya, dia yang bentuk upacara, yang nyanyi cak itu dia yang bentuk. Kalau pulang dari sekolah dia belajar tekun, ngaji, sholat terus, yasinan, kalau hari Jumat, sholat 5 waktu tidak pernah ninggal. Tanggapannya nih Bu dengan tuntutan yang telah diberikan atau diberikan kepada tersangka nih, 10 tahun, menurut Ibu bagaimana? Ibu tidak terima deh kalau 10 tahun, Ibu minta hukum mati lah. Hukum mati kayak hukum penjara seumur hidup. Harapan Ibu nih Bu, selain hukuman untuk para tersangka, ada harapan lain nggak untuk anak-anak lainnya yang berada di desa sekitar? Supaya harapan Ibu, mana yang ibu-ibu tuh kalau ada anak perempuan
harus minta jagolah. Jadilah Yuyun be yang meninggal. Jadilah teman kamu Yuyun tulah yang meninggal musibah ini. Jangan lagi terulang. Yo, jadilah Yuyun yang berkorban. Jadilah Yuyun baik yang jadi pengorbanan yo. Yo, jangan ada Yuyun lagi kan. Cukuplah Yuyun tulah. Yo. Ibu pernah mendapat ancaman atau dari pihak-pihak lain gitu Bu terhadap pembunuhan atau kemarin kasus yang menimpa anak Ibu? Tidak, orang tuanya tidak ada ngacam-ngacam, tidak ada. Karena orang tuanya baik galo kayak mamanya Yuyun nih. Yo. Sampai mandi mayat mamanya melok kan. Sampai ngali kuburan pelakunya melok juga. Tapi aku tidak nengok ya. Waktu ada mayatnya di sini pelaku yang merkosa melok juga. Ikut juga cari mayat ikut. Mamanya mandi, aku terima kasih atas doa ibu dia anaknya tertakam. Aku terima kasih dengan ibu pelaku. Banyak Ibu. Ya, dan sekian yang dapat kami laporkan langsung dari Bengkulu. Kembali ke studio Robert. Baik, terima kasih Livia Ramadanti atas informasi Anda.